Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semuanya dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang hadir setiap malam untuk memberkati Anda. Renungan malam ini dengan tema Signal Rohani yang Kuat. Sahabat dekat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami rindu sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kuatkan, hiburkan, dan teguhkanlah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan malam ini dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran ayat firman Tuhan ini, kita mempelajari bahwa kerohanian bukanlah barang murahan. Kerohanian tidak dapat dipahami oleh sembarangan orang. Itulah sebabnya ketika Anda berbicara tentang hal-hal rohani, maka tidak semua orang menjadi tertarik untuk memperhatikannya. Boleh jadi mereka menjadi bingung, bahkan menganggap Anda orang aneh ketika berbicara tentang kerohanian Anda. Mereka bosan untuk mendengarkannya karena tidak punya kemampuan untuk memahami dan mengerti kekayaan rohani yang sedang dibicarakan. Itulah sebabnya hikmat duniawi tidak dapat memahami kerohanian, sehingga apapun juga usaha yang dilakukan, tetap saja mereka bingung, bosan, dan masa bodoh tentang urusan kerohanian. Oleh sebab itu, memahami kerohanian membutuhkan signal rohani yang mampu menangkap maksud Tuhan yang besar dan ajaib. Jadi, kita perlu mendoakan bagi mereka yang tidak tertarik dengan urusan kerohanian atau hanya sekadar basa-basi dan formalitas ketika mengikuti acara kerohanian, agar mereka memiliki signal rohani sehingga mampu menangkap dan mengerti maksud Tuhan yang besar dan ajaib di dalam kehidupan mereka. Seperti sebuah handphone, jika tidak ada signal, maka tidak bisa menerima pesan, video, dan gambar. Begitu juga bagi mereka yang tidak punya signal rohani, maka mereka tidak dapat menerima dan mengerti pesan Tuhan, kehendak Tuhan, dan berkat Tuhan yang menyelamatkan, serta tentang pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib. Nah, bagaimana supaya memiliki signal rohani itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa kerohanian hanya dapat dipahami bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan saja. Artinya, mereka yang mengasihi Tuhan pasti memiliki signal rohani untuk menangkap maksud Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana supaya mengasihi Tuhan? Melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang. Roh Kudus menghidupkan kerohaniannya sehingga dapat meresponi kasih Tuhan. Kita yang telah diselamatkan
adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Signal rohani harus selalu diperkuat setiap hari supaya makin peka terhadap urusan-urusan kerohanian. Kepekaan ini diperlukan supaya kerohanian terus bertumbuh dan iman makin kuat, sehingga kita makin kokoh menghadapi berbagai tantangan iman di akhir zaman ini. Makin kita haus akan Tuhan, maka kita pun makin mengasihi Tuhan, sehingga signal rohani kita makin kuat untuk menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Saya berdoa, makin hari Anda makin memiliki signal rohani yang makin kuat untuk mengerti kehendak Tuhan dan menikmati berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dengan kepekaan rohani. Berkatilah kami dengan signal rohani yang kuat, sehingga sanggup menangkap dan mengerti pesan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin kokoh dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini, di saat kami beristirahat di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat dekat Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda pun dapat menjadi berkat dengan membagikan renungan ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.